Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kebenaran. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka kita dijagai untuk selalu berada dalam kehendak-Nya. Engkau sanggup mengadakan
Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dia akan beribadah kepada Tuhan. Dia akan mendengarkan firman Tuhan. Dia tidak akan menentang titah Tuhan. Dan orang-orang yang takut akan Tuhan akan memunculkan sikap, perkataan, tindakan yang menunjukkan betapa benar dia takut akan Tuhan. Kita akan belajar dari seorang yang bernama Obadya, pegawainya Ahab, Raja Ahab, yang disuruh untuk bertemu dengan Nabi Elia. Elia menyampaikan bahwa Allah Israel yang dia layani, Tuhan yang hidup. Elia berkata bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali ku katakan. Seorang nabi yang berani. Dan setelah itu betul-betul kering, betul-betul tidak ada hujan. Dan itu penderitaan yang besar. Dan kemudian Raja Israel, Raja Ahab, ingin bertemu dengan Elia dan meminta kepada pegawainya yang bernama Obadya untuk menemui Elia. Dan perhatikan, Obadya adalah pegawainya Ahab, tetapi dia takut akan Tuhan. Ada suatu peristiwa ketika Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan, maka Obadya ini mengumpulkan 100 nabi Tuhan, menyelamatkannya, kemudian memberi makan supaya jangan kelaparan dan tidak dibunuh oleh Isabel. Ada peristiwa di mana kita bisa belajar tentang takut akan Tuhan dari Obadya. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya baca mulai ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkan dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Ayat yang ketiga. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya adalah kepala istana, pejabat yang cukup tinggi dalam kerajaan. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadya mengambil 100 orang nabi lalu menyembunyikan mereka 50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadya, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai, barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah memotong seorang pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obadya pergi ke arah yang lain. Ayat yang ke-7. Sedang Obadya di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Tetapi jawab Obadya, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ya tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan pada tuanmu, Elia ada.
Mungkin terjadi apabila aku pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak aku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia membunuh aku, padahal hambamu ini sejak kecil takut akan Tuhan. Menarik sekali. Kita belajar tentang takut akan Tuhan. Dan 1 Samuel pasal ke-18 ayat yang ke-12. Obadja yang sedang berbicara kepada Nabi Elia, dia mengatakan, Raja Ahab menyuruh ke semua daerah mencari engkau. Kalau aku katakan Elia ada, lalu Tuhan mengangkat engkau, berarti aku akan dibunuh. Pasti aku akan dibunuh. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Menarik. Dari sejak kecil takut akan Tuhan. Orang takut akan Tuhan itu tandanya apa? Dia beribadah kepada Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan, dan tidak melawan titah Tuhan. Dan kita belajar dari Obadja, dari kecil dia melakukannya. Sehingga ketika dia menjadi kepala istana dan permaisuri raja, yaitu Isabel, membunuh nabi-nabi Tuhan, maka dia segera menyelamatkan 100 nabi Tuhan. Dikumpulkan 50, diselamatkannya mereka, diberi makan dan minum, dipelihara oleh kepala istana. Menarik. Dia pertaruhkan jabatannya demi takut akan Tuhan. Dia pertaruhkan akan jabatannya demi takut akan Tuhan. Pasti dia tidak mengatakan kepada Ahab, apalagi kepada Isabel, bahwa aku memelihara. Dia mengatur demikian rupa, dijaganya takut akan Tuhan. Kemudian ketika dia disuruh Ahab dan ketemu dengan Elia, dia mengatakan, Nabi Elia, tuanku, kalau engkau menyuruh aku mengatakannya, lalu engkau diambil Tuhan, aku mati, padahal aku takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya mestinya aku tidak layak untuk mati seperti itu. Bahwa aku seorang yang takut akan Tuhan, mati konyol, dianggap berbohong. Padahal aku melihat engkau dan kemudian engkau diambil Tuhan. Tapi yang menarik berikutnya, dikatakan Obadja kepada Nabi Samuel, ayat yang ke-13. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Dan sekarang mengapa engkau ini berkata, pergilah katakan pada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Apa yang dikatakan Elia kepada Obadja adalah jaminan bahwa aku menjamin aku akan temui Ahab. Artinya aku jamin kamu tidak mati. Kamu tidak usah bicara, aku temui dia. Ayat yang ke-16, lalu pergilah Obadja menemui Ahab, memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Berhenti di titik ini sebentar. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang dari sejak kecil beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ketika dia berhadapan dengan satu tugas yang sangat berisiko, dia meminta belas kasihan Nabi Tuhan. Dia minta belas kasihan, dia minta jaminan. Dan Elia menjawab, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Jaminan, saudara. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang
melakukan kebenaran, orang yang mendahulukan hal yang spiritual, orang yang mau mengambil resiko hidupnya untuk takut akan Tuhan, akan mendapatkan jaminan kehidupan. Bahkan jaminan untuk masa depan yang jauh lebih baik. Seorang Obadja kita belajar. Dia takut menghadap Ahab kalau nanti Nabi Elia tiba-tiba diambil oleh Tuhan. Tetapi Elia menjaminnya. Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani. Mari belajar takut akan Tuhan. Dan mari berkata-kata, bersikap sesuai dengan kebenaran firman. Dan suatu kali ketika menghadapi kesulitan, kita mendapatkan jaminan dari Tuhan. Tuhan semesta alam yang hidup. Mari alami takut akan Tuhan. Dan alami Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati akan ketemu Tuhan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Tidak akan menderita melewati masa kering, tetap bertumbuh. Hatinya bersuka cita dan terus berbuah. Karena harapannya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkannya, dan dia akan tertawa tentang masa depan. Ia akan terus berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin semangat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kerelaan dan kesetiaan yang sama ketika Engkau melaksanakan tugasmu di dunia. Tuhan Roh Kudus penolongku, ajari aku semakin mengenal Tuhan Yesus dan Bapa Surgawiku, bahwa aku berjalan mengikuti jejak-Mu, Gembalaku yang baik, berjalan bersama Tuhan senantiasa. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GK Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.